Halo Sobat Energi, kenalin, aku Dila. Aku mahasiswi Teknologi Industri Pertanian di Universitas Pajajaran. Di video ini, aku mau ngajak kamu kenalan lebih dekat dengan salah satu sumber energi yang ramah lingkungan, yaitu energi air. Kita semua butuh energi buat aktivitas sehari-hari. Tapi, sebagian besar energi yang kita pakai sekarang masih berasal dari bahan bakar fosil. Masalahnya, fosil itu bisa habis dan menghasilkan polusi. Makanya, kita butuh energi terbarukan. Salah satunya, energi air. Energi air adalah bentuk energi terbarukan yang memanfaatkan gerakan atau perbedaan ketinggian air untuk menghasilkan tenaga. Energi air bisa berasal dari 3 sumber utama. Yang pertama, aliran sungai. Yang kedua, air yang ditampung di bendungan. Dan yang ketiga, air laut. Baik dari gelombang maupun pasang surut, 3 sumber ini punya potensi besar untuk menghasilkan listrik bersih. Air yang mengalir di sungai punya energi gerak alami. Kalau kita pasang turbin kecil di alirannya, air yang lewat bisa memutar turbin dan menghasilkan listrik. Ini disebut pembangkit listrik mikrohidro. Cocok banget buat daerah pedesaan yang jauh dari jaringan listrik besar. Bendungan besar menyimpan banyak air di satu tempat. Saat air dialirkan ke bawah, tekanannya bisa memutar turbin besar dan menghasilkan listrik dalam jumlah besar juga. Sistem ini disebut PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Contohnya di Indonesia adalah PLTA Cirata di Jawa Barat. Laut menyimpan energi besar lewat gelombang dan pasang surut. Pembangkit listrik tenaga gelombang laut mengubah gerakan naik turun air jadi listrik. Sementara turbin pasang surut dipasang di bawah laut dan diputar oleh arus air saat pasang dan surut. Teknologinya masih berkembang, tapi potensinya luar biasa. Selanjutnya pembangkit listrik tenaga air merupakan salah satu jenis pembangkit listrik yang mengubah energi potensial dan kinetik air menjadi energi listrik. PLTA memanfaatkan aliran dari pembangkit listrik tenaga air, sahabat MLab, yaitu bebas dari gas berbahaya yang mencemari udara, karena pembangkit listrik ini menggunakan sumber air sebagai sumber energi utamanya. Jadi udara yang kita hirup tetap bersih. Di Indonesia, PLTA menjadi salah satu solusi penyediaan energi bersih dan mendukung program diversifikasi energi nasional. Namun, pengoperasian PLTA tidak terlepas dari tantangan seperti sedimentasi, fluktuasi debit air, dan penurunan efisiensi turbin akibat usia peralatan. Untuk prinsip kerja PLTA itu air ditampung dalam waduk dan dialirkan melalui pipa pesat atau penstock ya namanya menuju turbin. Energi potensial yang dikonversi menjadi energi kinetik lalu menjadi energi mekanik melalui perputaran turbin. Turbin tersebut dihubungkan dengan generator menghasilkan listrik. Listrik tersebut disalurkan ke konsumen melalui sistem transmisi. Untuk membuat sebuah PLTA, kita membutuhkan berbagai komponen, yaitu bendungan atau waduk untuk menyimpan airnya, kemudian ada penstock yang untuk mengalirkan air bertekanan ke turbin, kemudian ada turbin ini berfungsi untuk mengubah energi kinetik air menjadi energi mekanik, kemudian ada generator ini berfungsi mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, dan yang terakhir ada tray race dan saluran transmisi, fungsinya untuk membuang air sisa dan menyalurkan listrik ke pengguna. Untuk jenis turbinnya, banyak sekali jenis turbin yang digunakan dalam PLTA, yaitu Pelton, Francis, dan Kaplan. Untuk Pelton cocok untuk head tinggi, debit yang rendah,
Untuk Prancis cocok untuk head yang menengah, dan untuk Kapan itu cocok untuk head rendah dan debit yang besar. Selanjutnya adalah terkait aplikasi atau penerapan energi air dalam kehidupan sehari-hari ataupun industri secara umum. Yang pertama adalah sebagai pembangkit energi listrik. Dapat dilihat pada gambar bahwa distribusi energi listrik terdiri dari 3 tahapan, dimulai dari generation, transmission, dan juga distribution. Pada tahap generation yang mana sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya dapat menghasilkan energi listrik sebesar 11 sampai 24 kV. Selanjutnya dialirkan ke trafo step up untuk dinaikkan tegangannya menjadi tegangan tinggi ataupun tegangan ekstra tinggi yang berkisar 150 kilo sampai 500 kV. Tujuannya adalah untuk memperkecil arus yang mengalir selama proses transmisi sehingga mengurangi rugi panas ataupun heat loss dan juga memperkecil luas penampang kabel yang dibutuhkan. Namun terdapat risiko keamanan lingkungan yang menyebabkan peningkatan biaya untuk bahan ataupun alat isolator. Nah, pada tahap transmisi ini, tegangan listrik yang dialirkan ini bervariasi besarannya tergantung dengan jarak tempuhnya. Untuk jarak tempuh kurang dari 80 km menggunakan tegangan 70 kV. Untuk jarak menengah yaitu 80-200 km menggunakan tegangan 150 kV. Dan untuk jarak lebih dari 250 km menggunakan tegangan 500 kV. Nah, dari transmisi ini dapat langsung ke transmission customer, yaitu berupa industri besar yang memiliki gardu distribusi sendiri dengan besar tegangan 130 sampai 238 kV. Ataupun juga dilanjutkan ke gardu induk. Di gardu induk ini dilakukan penurunan tegangan menjadi tegangan menengah oleh trafo step down. Nah, dari gardu induk ini dilanjutkan ke gardu distribusi. Proses ini disebut dengan jaringan distribusi primer, di mana setelah sampai di gardu distribusi dilakukan penurunan tegangan lagi menjadi tegangan rendah oleh trafo step down. Dan dari gardu distribusi ini dilanjutkan ke tempat-tempat konsumen atau beban dengan disebut sebagai jaringan distribusi sekunder. Adapun besar tegangan yang diterima oleh beban atau konsumen bergantung pada jenis konsumen itu. Ada 3. Yang pertama adalah subtransmission customer, yaitu berupa perusahaan besar dengan besar tegangan 69 dan 26 kV. Ada juga primary customer berupa perusahaan atau pabrik skala menengah dengan besar tegangan 13.000 dan 4.000 volt. Dan terakhir ada juga secondary customer, yaitu rumah tangga dengan besar tegangan 120 dan 240 volt. Nah, untuk sistem distribusi ini juga ada beberapa tipe. Yang pertama adalah tipe radial, di mana di sini hanya ada satu pembangkit listrik dan satu gardu induk, sehingga aliran listriknya hanya satu arah. Yang kedua ada tipe ring atau tertutup, di mana ada satu pembangkit listrik dengan beberapa gardu induk, sehingga aliran listrik bisa menjadi dua arah. Dan yang terakhir ada tipe interkoneksi, di mana ada beberapa pembangkit listrik sehingga dapat berjalan dua arah juga. Nah, dari sini, dari 3 tipe ini yang paling handal adalah tipe interkoneksi karena suplai listriknya lebih terjaga, di mana jika ada kendala di satu titik dapat di backup oleh pembangkit listrik yang lain. Nah, selanjutnya penerapan yang kedua adalah sebagai sistem irigasi, di mana energi air dapat dimanfaatkan energi potensial dan energi kinetiknya melalui metode gravitasi dengan cara diawali dengan meninggikan permukaan air menggunakan bendungan yang dilanjutkan dengan mengalirkannya ke daerah hilir seperti lahan-lahan pertanian ataupun tambak. Dan yang terakhir untuk di industri itu pemanfaatan energi air
Salah satunya adalah sebagai metode pemotongan komposit ataupun material yang disebut dengan metode water jet cutting, di mana ada dua jenis metodenya, yaitu dengan pure water atau hanya air, di mana ini digunakan untuk material yang lebih lunak atau soft material seperti kertas, dan ada juga abrasive water cutting dengan menggunakan tambahan bahan abrasif untuk melakukan pemotongan terhadap komponen yang lebih keras. Lanjutkan presentasi tentang energi air dan pengaplikasiannya di sektor agroindustri. Dengan tagline yang saya buat yaitu tenaga air, energi yang mengalir tanpa akhir. Nah, mungkin sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya tentang apa itu energi air, tapi saya akan mengulas sedikit bagaimana sih energi air itu bisa di agroindustri. Ada di sektor agroindustri. Di sektor agroindustri, sorry. Air bisa dijadikan energi? Pastinya. Energi air atau nama kerennya dengan hydropower adalah sebuah energi yang dihasilkan oleh pergerakan air yang memutar turbin. Biasanya digunakan dengan memanfaatkan aliran air sungai yang deras atau air terjun yang sangat tinggi dan yang sangat deras, serta pengaplikasian energi yang super worth it ini itu contohnya pada pembangkit listrik tenaga mikrohidro, teman-teman. Next, apa sih PLTMH itu? PLTMH atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro adalah suatu sistem pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggerak seperti saluran irigasi, sungai, atau air terjun alam dengan cara memanfaatkan ketinggian debit air di mana secara teknis dari tiga komponen utama adanya air sebagai sumber energi, turbin, dan generator atau pembangkit. Mikrohidro sendiri memperoleh energi listrik dari aliran air yang memiliki perbedaan ketinggian tertentu dengan memanfaatkan energi potensial jatuhan air. Jadi semakin tinggi jatuhan air, semakin besar pula lah potensial energi yang didapatkan kepada sumber energi terbarukan ini seperti itu, teman-teman. Dan untuk contoh nyata pengaplikasian PLTMH ini pastinya ada nih di sektor industri atau yang biasa kita sebut dengan sektor teknologi agroindustri, di mana di Indonesia sendiri, uh, bila kalian tahu, PLTMH sudah banyak di Indonesia. Di tengah-tengah tantangan yang keterbatasan listrik di wilayah terpencil khususnya, ada nih nama desa Kamanggi di Sumba Timur yang membuktikan bahwa energi terbarukan bisa jadi solusi nyata loh teman-teman. Melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro ini, desa ini memanfaatkan aliran air sungai untuk menghasilkan listrik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Jadi sebelum saya menjelaskan sebelumnya, ini ada gambar di mana di sebelah kiri, yang paling kiri warna biru itu adalah sebuah generator yang dipakai untuk PLTMH, dan di sebelah kanannya yaitu ada turbin di mana sebagai penggeraknya seperti itu. Dan kembali lagi ke Desa Kamanggi, bagaimana sih memanfaatkan aliran sungai ini dengan alat-alat seperti ini? Jadi kapasitas sekitar 37 kilowatt, PLTMH Kamanggi kini mampu menerangi lebih, teman-teman, dari 300 rumah, sekolah, puskesmas, hingga mendukung aktivitas koperasi pertanian dan pengolahan hasil bumi lokal. Jadi, di Desa Kamanggi ini banyak sekali sektor-sektor agroindustri, khususnya jagung, yang dimana hasil bumi lokalnya ini melimpah dan digunakan atau menggunakan PLTMH ini, teman-teman. Proyek ini juga mengurangi loh ketergantungan pada genset berbahan bakar fosil sehingga hemat biaya dan lebih bersih. Go green sekali bagi lingkungan. Keren kan? Jadi proyek ini dikelola bersama oleh warga desa sendiri dan membuktikan bahwa teknologi hijau bisa tumbuh dari semangat gotong royong dan kemandirian energi. Jadi sektor agroindustri yang ada di desa Kamanggi, Sumba Timur ini
sudah dilakukan di tahun 2017 dan sangat besar manfaatnya tak hanya untuk menghasilkan menerangi lampu-lampu di rumah sekolah, tetapi sektor agroindustri, irigasi yang tadinya menggunakan bahan bakar fosil dan tidak ramah lingkungan, jadi menggunakan yang ramah lingkungan. Jadi contoh nyata di sektor agroindustri oleh PLTMH di Desa Kamanggi ini adalah bukti nyata bahwa kita bisa membuat energi terbarukan yang ramah lingkungan. Seperti itu. Baik, thank you for your attention, teman-teman. Kami dari kelompok satu, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan dan informasi. Jadi, bila ingin bila ingin ada yang ditanyakan, silakan tulis di comment section dan sampai jumpa. Bye bye.